Inilah beberapa hal yang tersibak di hari ke-9 pasca Olga dimakamkan. Kepada Habib Salon yang selama ini menjadi tempat ia konsultasi agama, Olga pernah mengutarakan keinginan untuk menikah. Hal itu disampaikan saat Olga masih terbaring sakit. Bila berhasil menaklukkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, Olga akan menikahi gadis pilihannya. Saat menikah akan memakai jas secara lengkap. Kala itu Habib Salon menyambut gembira mendengar keinginan itu. Ia tak menyangka kalau akhirnya Olga kembali ke tanah air dalam keadaan memakai jas lengkap dengan sepatu, namun sudah di dalam peti mati. Begitupun penuturan Isa, personil grup lawak bajai yang merupakan tetangga di Duren Sawit. Isa sempat menggotong jenazah Olga hingga saat dimandikan. Lalu apa yang dilihat Isa tentang kondisi terakhir jenazah Olga? Dia bilang, "Beb, kalau gue udah sehat nih sembuh, gue mau nikah, Beb, gue mau umroh deh melo." Dia bilang gitu. Ya ngimpi dia kan enaknya pengajak bercanda, ngimpi yang baik-baik kan begitu. Iya, waktu itu ngimpi dia tuh dia pakai baju pengantin, jas rapi. Pas meninggal, pas Sigit bilang, "Pakai jas, Beb." Dari dalam peti, ya udah buka, ganti, mandiin ntar ganti kafan gitu. Jadi ngelihat almarhum masih dipetiin, masih pakai lengkap pakai jas. Saat itu ngeliat almarhum ya, karena kotak petinya ada kacanya gitu, kelihatan banget almarhum itu bersih, kayak cerah gitu mukanya. Kalau aku bilang sih itu ngelihatnya Olga tuh senyum, kayak ada kebahagiaan gitu di situ. Kemarin sempat ikut buka petinya, agak bantuin lepas sepatu sama Chan Kelvin waktu itu kalau nggak salah. Keinginan Olga untuk menikah sepertinya begitu kuat karena keinginan itu pernah ia sampaikan pula kepada Ashanti. Bahkan ia kerap curhat soal calonnya gadis berzodiak Scorpio. Saat bertengkar dengan gadis Scorpio itu, Olga pun curhat kepada Ashanti. Olga nyaman curhat ke Ashanti karena istri Anang Hermansyah ini juga berbintang Scorpio. Lantas siapa gadis yang ingin dinikahi Olga ini dan berzodiak Scorpio itu? Jadi kita sering ketemu dan setiap kita ketemu kita selalu ngobrol, curhat, dan dia itu lagi deket banget sama orang waktu itu yang bintangnya Scorpio juga kayak aku. Jadi dia selalu kayak, "Lo Scorpio tuh gimana sih?" nanya-nanya, atau dia yang mungkin lebih kayak kalau dia lagi berantem gitu, "Gue sebel deh sama Scorpio gini gitu." Jadi sering curhat gitu. Kalau curhat nggak curhat yang gimana kecuali dia tuh curhat karena orang yang dia lagi deket itu bintangnya tuh sama aku Scorpio. Jadi dia tuh kalau dia lagi berantem sama tuh orang mungkin dia gue sebel sama Scorpio, orangnya setia sih tapi egois gini. Tapi kalau dia lagi yang nggak berantem, lagi happy tuh dia, "Aduh Scorpio tuh gini ya, lu gini nggak?" gitu, nanya gitu. Baik saat terbaring sakit di Singapura maupun setelah jasadnya berkalang tanah, Olga sering mendatangi sahabat-sahabatnya lewat mimpi. Selain Habib Salon, bahkan kini setelah lewat dari hari ke-7, Denny Cagur kembali didatangi lewat mimpi. Terus kalau semalam mimpinya dia bawa mobil gue yang putih dan pinjem ya. Udah dia pergi gitu pakai mobil gue yang putih yang kecil. Itu jangan lama gue bangun. Jadi pas mimpi itu gue langsung kebangun, gue bengong aja di tempat tidur. Ya Allah, mungkin karena kangen kali ya, dan udah lama gak ketemu juga. Dan juga hari-hari belakangan ini obrolan kita selalu tentang Olga, baik sama teman sama sahabat. Mimpinya itu. Mimpi yang kedua itu dia datang di kamar, dia senyum, dia ketawa. Emang dia orang nggak pernah marah ya, mas, saya nggak pernah. Manusia tuh belum lihat pernah dia marah lah. Dia kalau nggak suka sama orang, yang saya tahu dia diam aja udah. Orang tersebut yang nggak terlalu disapa, nggak terlalu apa gitu. Dan tidak punya rasa dendam tuh orang. Nah, yang kedua, mimpi kayaknya kita di pengajian gitu loh, pengajian. Olga kan senangnya ngaji juga.
juga seneng sembahyang kan gitu, ngaji. Terus udah ngaji gitu, Beb ajarin gue dong baca Quran. Insya Allah gah, pelan-pelan gah. Orang tuh nggak keletak cabai pedas, belajar langsung bisa, bohong nggak ada, mesti pelan-pelan, atu-atu. Oh iya Beb, alhamdulillah gue nggak kenal huruf nih. Lu nggak kenal huruf? Kalau huruf Indonesia lu tahu gak? Tahu. Nah itu aja dulu pelajarin deh. Kita belajar itu baca Yasin, baca Al-Aswar, Waqiah. Ketiga ya deh, datang senyum aja. Dalam mimpi senyum aja, nggak saya senyum. Entah apa arti mimpi-mimpi tadi. Yang jelas, Olga Syahputra adalah artis multitalenta. Mulai dari host, komedian, pemain sinetron dan film, hingga penyanyi ia jalani. Lantas seperti apa kiprah dan aksi Olga saat menjadi host, pesinetron, pemain film, penyanyi hingga komedian? Temukan jawabannya di segmen berikutnya. Meski jasadnya sudah berkalang tanah, Olga Syahputra dikenal sebagai artis yang multitalenta. Bukan hanya sebagai host dahsyat, Olga Syahputra juga berakting dalam sinetron, dalam film layar lebar, bernyanyi hingga menjadi komedian. Lalu seperti apakah ketika Olga berakting dalam sinetron, dalam film layar lebar, menyanyi hingga mengocok perut para pemirsa?